Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan organisasi di awal kemerdekaan Republik Indonesia yang dibentuk setelah BPUPKI yang dibubarkan oleh Jepang pada 7 Agustus 1945. Karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik, PPKI melakukan 3 kali sidang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Atta sebagai wakilnya. Tujuan pembentukan PPKI di antara lainnya melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Akibat kekalahan Jepang dan bangsa Inggris yang tak kunjung datang, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kesempatan ini diambil PPKI dan pejuang kemerdekaan lainnya. Meski sebelumnya terjadi perdebatan antara golongan tua dan muda, akhirnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Sidang PPKI pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI, yang pertama mengesahkan UUD 1945, dianggap sebagai suatu landasan penting yang harus disahkan guna memajukan Indonesia. Oleh sebab itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia. Yang kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI mengusulan Soekarno dan Muhatta disampaikan oleh Otto Iskandar Dinata, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dengan cara aklamasi atau pemilihan umum. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Alasan Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR maupun MPR pada awal kemerdekaan. Hasil kedua PPKI. Yang pertama, pembagian provinsi di Indonesia. Terbaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah yaitu gubernur. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Setelah provinsi dibagi, dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada. Kurang lebih masih sama seperti Komite Nasional. Tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu Presiden. Yang ketiga, pembentukan Departemen dan Menteri. Pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian. Departemen tersebut juga akan dibantu dengan menteri-menteri yang dipilih. Ada 12 kementerian di setiap kabinet dan 4 menteri negara non-departemen. Hasil sidang ketiga PPKI. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketika baru awal terbentuk, jumlah anggota KNIP ada sebanyak 137 orang, terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, perencanaan pembentukan Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Ketua dari PNI adalah Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Akibatnya, rancangan ini tidak jadi terlaksana. Yang ketiga, dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Untuk menjaga keamanan Indonesia, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 22 Agustus 1945. Setelah BKR dibentuk, organisasi lainnya seperti HEIHO, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. Makna sidang PPKI dalam masa kini, sidang-sidang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar negara Indonesia, menjadikan pijakan untuk pembentukan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada pemilihan umum dan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik.